Kajian yang akan kita bahas terkait penyakit hati berupa hasad. Karena hasad tak luput pembahasannya dari ain, mata jahat. Kadang ada orang melihat mata jahatnya dia ini murni dari diri dia, tanpa ada hasad. Ini juga bisa berdampak. Cukup dia takjub, melihat sesuatu yang mengagumkan, maka yang dilihat bisa berdampak padanya, mau benda mati ataupun makhluk hidup. Misalkan seseorang punya kendaraan bermotor, tiba-tiba macet, bisa jadi karena ain. Apalagi di negeri kita tak terbiasa orang dengan mendoakan keberkahan ketika takjub. Ngelihat motor aneh sedikit, sepanjang jalan orang melihat, tiba-tiba motor macet. Tiba-tiba aki langsung habis. Nah, demikian mobil juga demikian. Pernah seorang syekh berdakwah di dalam pelosok, mobilnya syekh ini kebetulan yang ditumpangi mobil orang yang membawa syekh ini orang kaya. Dan mobil ini mobil yang menakjubkan, mewah. Masuk kampung Badu, tiba-tiba mobilnya, bannya nggak bisa berputar. Nggak bisa muter bannya. Kemudian syekh memanggil orang-orang Badu yang tadi melihat, disuruh wudhu semua, dan air wudhunya disiramkan ke ban tersebut. Bisa jalan lagi. Wah, ini alhamdulillah, kedokteran manapun nggak ada yang membahas. Mau kedokteran timur, Yunan, India, ya, Jawa, kakek moyang kita, ya, maupun kedokteran tradisional manapun nggak bahas. Tapi ini ilmu kedokteran yang dibahas oleh wahyu. Allah yang tahu. Ya, penyakit ini penyakit yang paling banyak diderita manusia, dialami manusia setelah qadha dan qadar dari Allah. Menunjukkan apa? Bahayanya penyakit ain ini. Makanya harusnya yang kita viralkan semacam ini. Bukannya diviralkan hanya leluconan, guyonan, canda gurau. Ya, yang diviralkan ini ketaatan kepada Allah. Berapa banyak mata kita ketika tertegun melihat sesuatu yang menakjubkan, bibir kita kering, tidak ada zikir. Harusnya kita doakan, barakallahu fiik, Allahumma barik, yubarik Allah alaik. Ini nggak ada. Sepanjang jalan orang dengan kejahilannya hanya membisu atau takjub, wah, keren. Ya, fasubhanallah, walaupun takjub tanpa hasad, ini bisa melemparkan bahaya. Benda mati atau makhluk hidup. Sebagian dari ibu-ibu mungkin terlena dengan pujian temannya, tetangganya ketika anaknya cakep. Ya Allah, anaknya cakep, kulitnya bersih, matanya belok, hidungnya mancung, rambutnya lurus, badannya gemoy, tapi nggak zikir. Tiba-tiba anak ini sakit, demam, jatuh pingsan, ada yang kejang, nasallallahu alaihi. Kenapa? Ibu-ibu di sekitar anak tersebut dipenuhi dengan kejahilan. Subhanallah. Maka sumber semua kerusakan di muka bumi, sumbernya adalah jahil. Kenapa orang terjatuh dalam kesyirikan? Jahil. Kenapa orang melakukan satu amalan nggak diajarkan Nabi? Karena nggak belajar. Kenapa orang sering melempar ain? Bisa juga jahil. Ya. Kenapa sering dia berbuat maksiat? Juga jahil. Nggak tahu bahwasanya balasan dari maksiat dia sangat besar iqabnya nanti di yaumul qiyamah.